Satu kesepakatan dagang, dua negara besar, dan nasib jutaan pelaku UMKM dan dampaknya tak bisa dianggap remeh. Kesepakatan itu berbicara tentang hal sederhana, tarif impor. Tarif yang dulunya jadi pelindung produk lokal, kini dibuka. Produk-produk dari Amerika Serikat, mulai dari makanan ringan, pakaian, perangkat teknologi, hingga produk pertanian, akan masuk ke Indonesia dengan tarif rendah, bahkan nyaris tanpa bea. Apa artinya ini bagi pelaku UMKM? Bayangkan Anda seorang pengusaha keripik lokal. Produk Anda dijual seharga Rp15.000. Tapi sekarang, keripik impor dari Amerika masuk hanya Rp10.000. Dikemas lebih keren. Dipromosikan lewat iklan yang lebih masif. Konsumen Anda bisa perlahan berpaling. Ini bukan sekadar cerita tentang harga. Ini tentang branding, daya saing, dan akses pasar. UMKM Indonesia, yang selama ini berjuang dengan modal kecil, keterbatasan alat produksi, dan minim dukungan, kini harus bertarung melawan raksasa. Tapi tunggu dulu, apakah kesepakatan ini sepenuhnya buruk? Tidak juga. Ada potensi tersembunyi. Jika dikelola dengan tepat, UMKM bisa mendapatkan akses teknologi produksi dari AS, bahan baku yang lebih murah, peluang ekspor ke pasar Amerika, bahkan bisa menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri. Masalahnya, siapa yang benar-benar siap memanfaatkan peluang ini? UMKM yang belum digital, yang belum punya daya saing, yang bahkan belum punya NIB, bisa tersingkir lebih dulu. Ini bukan perang terbuka. Ini persaingan diam-diam, yang perlahan membunuh dari dalam. Pemerintah harus hadir. Bukan hanya bicara, tapi bertindak. Ada 3 hal yang harus segera dilakukan. 1. Regulasi pengaman untuk produk lokal. 2. Subsidi dan pelatihan nyata bagi UMKM agar naik kelas. 3. Afirmasi pasar. Produk lokal harus diberi ruang yang adil di retail dan e-commerce. Jika tidak, maka 3-5 tahun ke depan, kita akan melihat produk lokal tersingkir, retail dikuasai merek asing, dan UMKM yang dulunya jadi tulang punggung ekonomi, perlahan-lahan tumbang. Kesepakatan ini bisa jadi jalan emas, tapi juga bisa jadi ranjau ekonomi. UMKM harus siap, dan kita semua harus membuka mata. Karena yang datang bukan sekadar produk asing, tapi arus besar globalisasi yang tak bisa dibendung, hanya bisa dihadapi. Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di Titik 3 Channel, kita menyambungkan yang tak terlihat.